Boring Karisma Supra X 125 sudah ngegentong. Mari kita eksekusi boringnya guys, dengan mesin andalan kita ya guys, rakitan sendiri. Oke lur, sebelum dimulai pengorderannya, pelemerannya, alangkah baiknya ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya guys, agar tidak ketinggalan video-video dari kita ya besti. Untuk melakukan quarter dengan cara ini juga bisa ya, asal punya silinder hoodnya sama perlengkapannya aja yang lainnya guys, seperti bor dan tihang-tihang seperti ini ya. Oke guys, kita mulai ya tutorialnya. Kita masukkan silinder hoodnya, kita senterkan dulu ya. Untuk pertama kali silinder hood dengan asnya dari atas seperti ini ya, dikencangkan pelan-pelan dikit untuk penguncinya. Nah ini terbuat dari gear depan ya, gear depan bebek untuk penguncinya dan mur dilas mati guys. Nah kita pas-paskan saja seperti ini supaya pas berada tepat di tengah-tengah ya guys, supaya center nanti untuk pemutaran silinder hoodnya. Terus kita kencangkan saja untuk penjepitnya dari kiri dan kanan ya, secara merata ya guys. Khusus motor Karisma ya, seperti ini Supra X 125, alangkah baiknya pistonnya menggunakan piston Vario 125 Fi ya, yang berkodekan KZR. Lebih aman ya menggunakan piston Vario daripada menggunakan piston bawaannya Karisma, suka rawan ngetek guys. Nanti teflonnya cepat ngilang ya, yang hitamnya itu. Oke lah, kita lanjut ya proses pelemerannya. Kita kasih solar ya, ini solar bukan oli bekas. Banyak yang mengira itu oli bekas guys. Untuk oversize di sini oversize-nya 75 ya, awalnya ini menggunakan oversize 50 dari sananya guys. Jadi cukup quarter 0,25 ya, tipis-tipis aja. Jangan tebal-tebal, lama banget guys kalau tebal-tebal. Nah kita kucuri lagi solar ya lur ya, supaya licin aja dan sambil membersihkan geraman linernya guys. Oke lur, kita stop dulu ya, kita cek dulu pistonnya udah masuk apa belum ya. Jangan sampai kebablasan, gawat kalau kebablasan nanti harus beli piston lagi. Nah kita masukkan ya pistonnya, kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa geraman linernya guys. Nah ini belum masuk ya, baru masuk ke kepalanya aja guys, masih kurang, ini kurang pemolesan. Untuk amplas, ini amplas menggunakan nomor 60 ya guys, jadi agak sedikit cepat nanti pemakanannya. Nanti kita turunkan lagi nomor amplasnya setelah pistonnya masuk setengahnya guys. Dan tentunya dengan menggunakannya piston Vario seperti ini, kompresinya naik ya, agak sedikit gacor. Motor standaran Karisma seperti ini memakai piston Vario asli guys, agak sedikit gacor nanti untuk putaran bawahnya. Kompresinya naik sekitar 10 atau 11 banding 1 ya untuk hasil kompresinya guys. Nah kita diperdekat seperti ini ya untuk kameranya. Kita mulai lagi aja proses pelemerannya ya, sampai benar-benar masuk setengahnya, berada tepat di tengah-tengah lubang pen piston ya untuk bibir boringnya guys. Untuk videonya saya tidak skip ya, jadi ini hasilnya dari awal sampai beres. Pengerjaan quarter seperti ini cukup memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Oke lur, tinggal dikasih solar ya, dikucuri lagi supaya geramannya itu pada ngilang ya, pada turun ke bawah. Kalau tidak dikasih solar bahaya ya, jadi tidak termakan untuk linernya guys ya. Jadi harus dikasih solar. Cara manual aja untuk pemberian solarnya, dikarenakan tidak memakai pompa otomatis ya guys ya. Dulu pernah bikin dari full pump bit ya, tapi cepat mampet guys untuk full pumpnya, jadi anjur deh. Oke lur, kita bersihkan dulu ya, kita cek dulu, takut kebablasan juga guys, bahaya kebablasan. Nanti aku ganti piston ya lagi ya, tanggung jawab deh. Nah kita masukkan dulu. Nah kalau sudah seperti ini tinggal diturunkan aja guys untuk ukuran amplasnya. Menggunakan amplas nomor 100 ya sampai pistonnya masuk. Nanti kalau misalkan pistonnya udah masuk, tinggal diganti lagi aja untuk amplasnya menggunakan amplas 400 ya, supaya lebih licin gitu kan, lebih halus.
Nah, lanjut kita mulai lagi ya proses pelemerannya guys. Tinggal dikencangkan ya untuk silinder hoodnya, lalu diputar bornya guys. Nah, kita naik turunkan aja seperti ini ya. Harus sabar. Proses seperti ini harus memakan waktu dan kesabaran ya guys ya. Ya, hitung-hitung sambil belajar hood aja, belajar lemer ya. Nah, kita buka dulu guys. Apakah ini piston sudah masuk apa belum ya? Kita cuci dulu seperti biasa untuk menghilangkan geraman linernya guys. Dan untuk pistonnya juga kita cuci bersih supaya tidak ada geraman ya, takut cacat. Nah, ini sudah masuk nih guys. Sepertinya ini seretnya dari atas sampai bawah itu tidak ada yang gandet ya. Jadi tidak seret sebagian guys. Aman ini, dijamin pokoknya mah 100%. Walaupun tidak memakai dial burgek ya, aman-aman saja dijamin guys. Langsung kita ganti untuk ukuran amplasnya, diperhalus ya menggunakan nomor 400 untuk amplasnya. Tapi ini untuk amplasnya menggunakan yang biasa sih, yang murahan, yang di material. Biasanya suka agak sedikit ngeyel ya, amplas kayak gini cepet habis guys. Yang bagus itu amplasnya merek apa, Derpos ya, Ekamen tuh. Pada bagus itu untuk yang seperti ini, pengerjaan seperti ini guys. Dikarenakan belum datang ya amplasnya, beli online, jadi terpaksa saya menggunakan merek-merek yang ada di daerahku saja. Mari lur, kita kasih solar dulu supaya bersih dan licin ya guys ya. Untuk putaran amplasnya, nah harus sabar ya, kita terus aja seperti ini, naik turunkan posisi bornya. Ini menggunakan bor ya, tidak menggunakan dinamo seperti pada umumnya. Oke lur, kita cek lagi ya, dimasukkan, takutnya ambles guys, kebablasan, nanti ngelitik hasilnya. Kita cuci dulu seperti biasa menggunakan solar seperti ini biar hilang kotoran-kotorannya guys. Oke. Lalu kita masukkan. Nah, ini sudah masuk dan agak sedikit licin ya sekarang hasilnya. Tapi masih kurang ya, kurang maksimal, masih ada seret-seretnya gitu. Jadi hasilnya nanti seret tapi tidak jatuh. Tapi jangan terlalu seret juga. Intinya jangan sampai jatuh posisi pistonnya. Kalau motor-motor untuk harian seperti ini ya, terkecuali pistonnya piston racing ya, buat balap seperti bahan dari forging, itu harus longgar ya piston-piston racing. Jangan dikasih seret. Kalau piston racing dikasih seret pasti ngejip guys hasilnya. Jadi jangan dikasih seret ya kalau piston racing. Kalau yang standaran seperti ini, casting, bahan casting biasa, kasih seret aja dikit, tapi jangan terlalu seret juga, jangan terlalu longgar juga ya. Oke, kita cek lagi, takutnya kebablasan, jangan lama-lama ya kalau finishingnya guys. Seperti biasa kita cuci dulu ya, biar geraman linernya itu pada turun semua guys. Kita cuci juga untuk di bagian pistonnya sampai bersih ya. Nah, kita masukkan. Alhamdulillah ini hasilnya seretnya sama guys. Tapi agak sedikit kurang sih, sedikit. Kita lemer lagi aja ya. Tapi jangan terlalu lama ya untuk hasil pelemeran yang terakhir ini. Ini yang terakhir ya. Soalnya masih agak kurang dikit gitu. Marilah kita lemer lagi. Kita kencangkan silinder hoodnya. Mari kita gas lagi. Jangan terlalu lama ya. Soalnya ini memakai sistem piling, bukan sistem ukur ya. Belum kebeli guys alat ukurnya. Oke, kita coba, kita cuci dulu ya. Seperti biasalah, pengerjaan seperti ini harus sering-sering mencuci biar tidak cacat nanti liner sama itunya, sama pistonnya guys. Kita ganti solarnya menggunakan yang baru ya guys ya, supaya hasilnya lebih bersih gitu kan ya. Kalau menggunakan solar yang baru. Nah, kita cuci juga ya untuk pistonnya. Jadi kelihatan gitu guys ya, kelihatan kinclongnya. Kalau ini hasilnya asli dijamin rata, ini mau dari atas sampai bawah posisinya itu seratnya itu rata banget gitu ya. Misalkan kalau ini dihun lagi pasti kebablasan, nanti ambles guys pistonnya. Jadi dia pasti turun sendiri. Kalau piston dikasih longgar ya dikasih jatuh, piston seperti ini pasti nantinya cepat ngebul guys. Jadi harus dikasih seret ya, sedikit saja tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak seretnya nanti ngejim guys ya.
Oke, kita buka ya. Bentuk penjepitnya kita keluarkan boringnya guys. Kita lihat hasil lemerannya. Apakah kinclong? Tapi jangan terlalu kinclong juga. Harus ada bekas amplas-amplasnya dikit buat nampung oli guys. Nah ini hasilnya. Kita cuci-cuci dulu ya. Ini ada kotoran di bagian depan bloknya guys. Kita cuci bersih aja seperti ini menggunakan solar yang baru tentunya guys. Di bagian belakang juga ini kita kasih solar ya supaya bersih aja. Nah kita cek tuh kan enteng banget ini, tapi pistonnya tidak bablas. Enteng banget ini guys, hasilnya aman pokoknya mah, dijamin tidak akan ngebul dan ngelitik. Kompresi padat, tarikan awal juga enteng memakai piston Vario 125 Fi di motor Karisma Supra X 125 seperti ini. Nah ini penampakan dari depannya seperti ini, lumayan cantik ya hasil lemerannya. Dijamin pokoknya mah mual gagal guys. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk pengerjaan ini. Apabila bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu. Mantap pokoknya mah guys. Thank you sudah menonton. Salam jengat-jengat. Bye bye.